Halo sahabat semua, ada kabar yang benar-benar besar dan penting bagi seluruh umat muslim Indonesia, khususnya bagi Anda yang sudah menunggu giliran berangkat haji. Tahun 2026 atau 1447 Hijriah nanti akan menjadi tahun yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tidak lagi dipegang oleh Badan Penyelenggara Haji, melainkan oleh lembaga baru yang jauh lebih besar dan lebih kuat, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Bayangkan, perubahan ini bukan sekedar ganti nama, tetapi sebuah transformasi besar-besaran dalam tata kelola ibadah haji dan umroh. Semua layanan, dari pendaftaran, manasik, pengurusan visa, hingga pelayanan di Tanah Suci, direncanakan akan ditangani langsung dalam satu sistem yang lebih terintegrasi. Tentu saja, ini akan membawa banyak harapan, sekaligus pertanyaan besar. Apakah pelayanan benar-benar akan jadi lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih profesional? Nah, supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar dunia haji, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kita akan terus membahas perkembangan terbaru, analisis mendalam, dan juga tips persiapan haji. Jadi pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai. Perubahan besar dalam tata kelola haji Indonesia ini bukanlah sekedar pergantian nama dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Di balik keputusan itu, ada alasan mendasar yang bersifat strategis sekaligus praktis. Pada Agustus 2025, DPR resmi mengesahkan undang-undang yang mengubah status Badan Penyelenggara Haji, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama, menjadi sebuah kementerian baru yang berdiri sendiri. Lembaga baru ini diproyeksikan memiliki kewenangan lebih luas, otoritas lebih kuat, serta kapasitas birokrasi yang lebih profesional dalam melayani jutaan calon jamaah Indonesia. Mengapa langkah ini dinilai penting? Pertama, Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbesar di dunia, sehingga kompleksitas pengelolaannya semakin tinggi. Mulai dari pengaturan hotel di Mekah dan Madinah, transportasi antar kota, penyediaan konsumsi harian, hingga pelayanan kesehatan khususnya untuk jamaah lansia. Kedua, masyarakat semakin menuntut kualitas layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan transparan. Ketiga, penyelenggaraan haji modern kini menuntut adaptasi terhadap teknologi informasi, pengelolaan dana triliunan rupiah, serta diplomasi yang intens dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan semua faktor tersebut, pemerintah menilai struktur lama tidak lagi memadai. Maka lahirlah Kementerian Haji dan Umroh sebagai jawaban atas kebutuhan zaman dan harapan jamaah yang semakin besar. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh bukan sekedar pergantian nama atau struktur birokrasi, tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Intinya, pemerintah ingin menghadirkan sistem one-stop service atau layanan satu pintu yang benar-benar menyederhanakan seluruh proses perjalanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Selama ini, urusan haji tersebar di berbagai instansi. Ada yang mengurus pendaftaran, ada yang mengurus manasik, ada lagi yang terkait dengan visa, keberangkatan, pelayanan di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah. Proses yang terpecah seperti ini sering membuat birokrasi terasa berbelit-belit, keputusan lambat diambil, dan ketika terjadi masalah di lapangan, penanganannya kurang sigap karena koordinasi melewati banyak pintu. Dengan adanya kementerian baru, semua proses itu akan diintegrasikan di bawah satu atap. Harapannya, jamaah tidak perlu lagi bingung harus mengurus kemana, karena cukup datang ke kantor Kementerian Haji setempat untuk hampir semua kebutuhan administrasi. Dari pendaftaran, bimbingan manasik, pemeriksaan kesehatan, sampai pengurusan visa, bisa ditangani lebih cepat dan jelas jalurnya. Selain efisiensi birokrasi, tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Kementerian baru ini ditargetkan mampu memberikan layanan yang lebih profesional, transparan, dan responsif, baik saat jamaah masih di tanah air, maupun ketika mereka sudah berada di Arab Saudi. Visi besarnya adalah menjadikan pengalaman haji dan umroh lebih mudah, nyaman, dan terjamin dari awal hingga akhir. Ketika sebuah lembaga baru dibentuk, apalagi dengan skala sebesar Kementerian Haji dan Umroh, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perubahan ini bukan hanya soal mengubah papan nama di depan gedung, tetapi menyangkut struktur birokrasi, sumber daya manusia,
aset negara, hingga koordinasi dengan banyak pihak lain. Semua harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur, karena yang dipertaruhkan adalah kelancaran ibadah haji jutaan umat Islam Indonesia. Mari kita bahas satu persatu tantangan besar yang harus dihadapi. 1. Menentukan sosok menteri. Tantangan pertama yang paling disorot publik adalah siapa yang akan menjadi Menteri Haji dan Umroh pertama. Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk memilih sosok yang tepat. Artinya, beliau tidak terikat dengan rekomendasi atau persetujuan lembaga lain. Namun, keputusan ini tidak bisa dianggap sepele, karena posisi ini sangat strategis sekaligus sensitif. Publik banyak bertanya, apakah Kepala BP Haji saat ini, yaitu Yusuf Irfan, akan otomatis naik menjadi menteri? Jawabannya, belum tentu. Presiden pasti akan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari rekam jejak, pengalaman, integritas, kemampuan manajerial, hingga kedekatan politik. Sosok yang dipilih harus mampu menjadi figur pemersatu, punya jaringan internasional yang baik, terutama dengan pemerintah Arab Saudi, serta mampu mengendalikan birokrasi yang sangat luas. Bayangkan, satu keputusan yang salah dalam memilih menteri bisa berdampak langsung pada jutaan jamaah. Oleh karena itu, publik menaruh harapan tinggi agar presiden tidak hanya memilih figur populer, tetapi benar-benar yang paling kompeten dan berintegritas. 2. Seleksi ASN yang ketat. Tantangan kedua adalah transisi aparatur sipil negara atau ASN dari lembaga lama ke kementerian baru. Banyak orang mungkin mengira bahwa pegawai Ditjen PHU Kemenak tinggal dipindahkan saja, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Pemerintah menegaskan akan ada proses seleksi ketat dengan dua syarat utama, integritas dan kompetensi. Kenapa integritas menjadi sorotan utama? Karena sejarah penyelenggaraan haji Indonesia pernah diwarnai isu-isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan dana triliunan rupiah yang dikelola, risiko penyimpangan sangat besar. Maka, kementerian baru ini harus dibangun di atas fondasi birokrasi yang bersih sejak awal. Tidak semua ASN lama otomatis diterima. Akan ada penyaringan, penilaian rekam jejak, kinerja, bahkan asesmen khusus untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa masuk. Seleksi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki citra birokrasi haji. Jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel, publik akan percaya bahwa kementerian baru ini memang serius menghadirkan pelayanan yang bersih. 3. Pengelolaan aset dan infrastruktur. Selain soal manusia, ada juga tantangan aset dan infrastruktur. Selama ini, sudah ada gedung-gedung PLHUT atau Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu di berbagai daerah. Nah, rencananya, gedung-gedung ini akan dialihkan menjadi kantor cabang Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten atau kota. Namun, proses serah terima aset ini tidak bisa dianggap enteng. Harus ada mekanisme hukum yang jelas, cepat, dan tidak menimbulkan sengketa birokrasi. Kalau prosesnya lambat, pelayanan di lapangan bisa terganggu. Bayangkan jika seorang calon jamaah datang untuk mengurus administrasi, tetapi kantor masih bingung statusnya, apakah di bawah Kemenak atau Kemenhaji. Itu akan menimbulkan kebingungan dan potensi pelayanan terhenti sementara. Selain gedung, infrastruktur teknologi juga penting. Sistem digital yang dipakai untuk pendaftaran, pengelolaan data jamaah, manasik online, hingga monitoring kesehatan di Saudi harus terintegrasi. Kalau transisi sistem tidak mulus, bisa muncul masalah data ganda, kesalahan jadwal, atau bahkan jamaah tidak terlayani dengan baik. Jadi, infrastruktur fisik dan digital sama-sama menjadi tantangan besar. Membangun struktur birokrasi nasional. Kementerian Haji dan Umrah bukan hanya kantor pusat di Jakarta. Lembaga ini harus punya struktur sampai ke daerah. Rencananya, kementerian ini akan punya kantor wilayah di provinsi, kantor cabang di kabupaten kota, bahkan penyuluh haji di tingkat kecamatan. Artinya, dalam waktu singkat, harus dibangun jaringan birokrasi nasional yang rapi dengan orang-orang yang siap bekerja sesuai standar pelayanan baru. Ini pekerjaan raksasa. Bayangkan membangun struktur dari nol di ratusan daerah, sambil memastikan kualitas layanan sama di seluruh Indonesia. Apalagi jamaah haji datang dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda.
Standar pelayanan harus bisa menjangkau semua, dari kota besar hingga desa terpencil. Koordinasi lintas instansi juga tidak kalah penting. Kementerian baru ini harus bersinergi dengan Kemenkes untuk layanan kesehatan, Kemenhub untuk transportasi, BPKH untuk pengelolaan dana, dan Kemenlu untuk diplomasi dengan Saudi. Kalau koordinasi tidak jalan, pelayanan bisa terhambat. 5. Rekrutmen SDM baru. Meski ASN lama dari Ditjen PHU Kemenak menjadi prioritas, tetap saja jumlahnya mungkin tidak cukup untuk mengisi seluruh struktur kementerian. Maka besar kemungkinan akan ada rekrutmen baru. Bisa berupa ASN dari instansi lain yang memiliki kompetensi relevan, atau bahkan profesional dari luar birokrasi yang punya keahlian khusus. Misalnya, ahli teknologi informasi untuk sistem manajemen jamaah, tenaga ahli kesehatan untuk program kesehatan jamaah, atau pakar logistik untuk mengatur transportasi dan akomodasi di Arab Saudi. Rekrutmen baru ini membuka peluang untuk membawa semangat segar ke dalam birokrasi. Tapi tantangannya, standar seleksi harus tetap ketat agar tidak ada celah bagi orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jika rekrutmen berhasil, kementerian ini akan punya kombinasi yang ideal. Pegawai berpengalaman dari Ditjen PHU plus profesional baru dengan kompetensi modern. Namun kalau gagal, resiko yang muncul adalah birokrasi gemuk, lamban, dan sulit beradaptasi. 6. Menjaga konsistensi integritas. Tantangan lain yang sifatnya jangka panjang adalah menjaga integritas. Misalnya, katakanlah kementerian baru berhasil memulai dengan bersih dan transparan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar integritas itu tetap terjaga di tahun-tahun berikutnya? Mekanisme pengawasan harus jelas, baik internal maupun eksternal. Internal bisa berupa Inspektorat Jenderal, audit rutin, dan sistem laporan yang transparan. Eksternal bisa melibatkan DPR, BPK, bahkan partisipasi publik. Ingat, dana haji yang dikelola sangat besar, sehingga godaan untuk menyalahgunakan wewenang juga besar. Kalau pengawasan longgar, sejarah kelam bisa terulang lagi. Nah, pertanyaan pentingnya, apa dampaknya bagi calon jamaah haji 2026? Tujuan akhirnya jelas, meningkatkan kualitas layanan di semua tahap. Pendaftaran, manasik, akomodasi, transportasi, catering, kesehatan, hingga kepulangan. Konsep one-stop service menjanjikan layanan yang lebih simpel dan cepat. Tapi perlu dicatat, pembentukan kementerian ini tidak otomatis mempersingkat daftar tunggu haji. Lamanya antrian lebih dipengaruhi oleh kuota Saudi dan jumlah pendaftar. Yang bisa ditingkatkan adalah efisiensi administrasi dan kecepatan pelayanan setelah jamaah mendapatkan nomor porsi. Tahun 2026 nanti akan menjadi ujian perdana Kementerian Haji dan Umroh. Pemerintah pasti akan bekerja keras agar transisi ini berjalan mulus, karena mata publik akan tertuju pada keberhasilan penyelenggaraan haji perdana oleh kementerian baru ini. Kesimpulannya, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh adalah transformasi besar tata kelola haji Indonesia. Dorongannya datang dari kebutuhan layanan yang lebih profesional, terintegrasi, dan adaptif menghadapi jumlah jamaah yang terus membesar. Namun tantangannya tidak kecil, mulai dari memilih menteri, seleksi ASN, serah terima aset, sampai membangun struktur organisasi yang luas. Keberhasilan mengatasi tantangan ini akan menentukan kualitas pelayanan jamaah di tahun 2026 dan seterusnya. Pertanyaan terakhir untuk Anda, menurut Anda, mekanisme pengawasan apa yang paling efektif untuk menjaga integritas kementerian ini ke depan, mengingat dana dan tanggung jawabnya sangat besar? Silahkan tulis opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update penting berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga persiapan haji Anda dimudahkan.